Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, saya tadi buka-buka Twitter dan nemu cuitan dari Mas Adi Masardi, koordinator Gerakan Indonesia Bersih. Dia men-tweet bicara tanah, ngumpul di rumah Rocky Gerung. Akhirnya bicara soal tanah dan filosofinya. Kesimpulan sementara, di Indonesia ini terlalu banyak orang yang memiliki sangat sedikit tanah dan sangat sedikit orang yang memiliki sangat banyak tanah. Ini persoalan politik pertahanan RI. Iya. Oke, ini Adi Masardi. Lalu di bawahnya ada foto. Ada foto. Ini fotonya perlu diklik nggak sih? Ini dia di masa. Sorry ya. Sorry, ini fotonya Adi Masardinya, oke. Lalu ini foto gede, foto rame-ramenya lagi. Oh, ini dia. Di rumah Rocky Gerung ya, ada Bu. Ini yang pakai celana pendek ini bos saya, namanya Tony Hasim, FNN. Lalu ini yang dari belakang ini, kelihatan nggak sih? Ini saya dengan topinya yang khas ini ya, tuh depan saya persis ada Rocky Gerung. Lu pamer-pamer, iyalah pamer apa enggak? Emang bisa semua orang ke rumah Rocky Gerung? Bisa, tapi kesempatan ngobrol bareng, rumpi bareng. Kemarin memang FNN itu menggelar rapat redaksi di rumah Rocky Gerung. Rapat redaksi di rumah Rocky Gerung. Apa urusannya? Ada urusannya. Karena Rocky Gerung adalah bagian salah satu dari Dewan Pakar FNN, Forum News Network, yang oleh Rocky Gerung kemarin disebut FNN singkatannya bukan Forum News Network, tapi Forum Nantang-Nantang. Wah, kurang ajar emang Rocky Gerung, ketawa-ketawa semua jadinya. Saudara sekalian, ini yang menarik adalah bahwa kalimat Adi Masardi ini saya suka bilang sama dia, Mas, lo mah orang tukang ini pabrik kata-kata ya. Dia nemu aja diksinya yang kita nggak kepikir. Tapi setelah dia bilang, iya ya betul juga ya, gue juga ngerti. Nah, ini yang mahal tuh yang kita nggak kepikir sebelumnya, dia udah ketemu. Kalimatnya begini, di Indonesia ini terlalu banyak orang yang memiliki sangat sedikit tanah dan sangat sedikit orang yang memiliki sangat banyak tanah. Ya, itu sebetulnya di bawah ini ada komentar-komentar yang macam-macam dan seru juga. Kalimatnya lebih ini lagi. Ini dia nih dari Amadeva. Masalah klasik di negeri ini. Ada segolongan orang yang menguasai lahan sampai jutaan hektar aman dan dilindungi. Ada segolongan orang yang menguasai lahan sampai jutaan hektar aman dan dilindungi. Sementara ada jutaan rakyat yang tinggal berjubel di kampung kumuh, bahkan di kolong jembatan, dioprak-oprak dan digusur. Jadi apa? Spiritnya adalah spirit keadilan. Sila 5 dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makin kemari Indonesia makin jauh dari sila kelima ini. Wahai orang-orang kalian yang mengatakan Pancasila, saya Pancasila, aku Pancasila, NKRI harga mati. Buktikan bahwa sila 5, sila kelima dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa diwujudkan. Jangan cuma teriak-teriak Pancasila, saya Pancasila, NKRI harga mati. Lalu kalian jualan radikal, intoleran, teroris dan sebagainya. Anda yang baru saja ngetop kembali Dias Hendro Priyono, Dias anaknya AM Abdullah Mahmud Hendro Priyono yang mantan dan Rentalang Sari, yang disebut-sebut membantai ratusan warga desa Talangsari itu dengan senapan mesinnya itu. Anaknya ini, si Dias ini baru saja bikin Twitter kemarin mengomentari sejumlah santri yang duduk rapi di kursi menunggu giliran untuk vaksinasi.
Kemudian di ruangan itu diputarkan musik, dan mereka yang biasa menghafal Quran, baca Quran, serempak menutup telinganya, kemudian menunduk begitu. Dan si Dias bikin komentar yang nyinyirnya sekali. Orang ini saya nggak ngerti agamanya apa. Saya menduga di agama Islam, paling nggak ngakunya begitu, tapi bencinya terhadap Islam luar biasa. Nggak jauh beda sama bapaknya. Nggak jauh beda. Dan itu orang ramai berkomentar, bahkan termasuk Yani Wahid, putri dari Gus Dur. Abdurrahman Wahid pun berkomentar, tidak radikal, mereka tidak radikal, kata Yani Wahid. Kalau mereka radikal, Dias, ya, mereka akan menghentikan, memaksa panitia atau siapapun yang menyetel musik itu, hentikan, kami tidak suka dengan itu, baru radikal mungkin. Mereka justru menghormati yang nyetel musik, yang sama sekali nggak menghormati para santri itu. Para santri itu menutup kupingnya bersama-sama, dan kemudian menjadi viral. Tantangan, challenge, tutup kuping, sampai Rocky Gerung di rumahnya begini-begini. Kembali ke soal tanah tadi ya. Soal tanah ini menarik betul. Ketika kami FNN ngobrol dengan Rocky Gerung di sana, itu ternyata dia ungkapkan banyak hal yang kemudian menjadi pengetahuan publik. Kita sebelum kasus ini meledak juga kita berpikir bahwa Sentul City berhadapan dengan Rocky Gerung. Ternyata tidak. Sentul City berhadapan dengan kurang lebih 90 atau kalau nggak salah 1.200 kepala keluarga, yang 6.000 warga di sana yang tergusur. Tapi karena di sana ada makhluk bernama Rocky Gerung gitu ya, maka persoalan menjadi di luar kendali menurut saya ya, dugaan saya di luar kendali, di luar dugaan para petinggi dari Sentul City Terbuka TBK. Dan Sentul City ini luar biasa. Sweeteng pemiliknya itu pernah dipenjara karena menyuap Bupati Bogor si Yasin itu untuk tukar guling kuburan, dan hasilnya ini. Dan untuk itu dia dipenjara kena pas setengah tahun kalau nggak salah, kemudian dapat diskon 2,5 tahun. Kemudian mempersoalkan tanah dengan memberikan somasi. Kalau tidak dibongkar sendiri dalam tempo 7 dengan 24 jam, maka PT Sentul City akan membongkar rumah migran. Dan waktu kita ke sana, waktu itu memang sudah ada 2 eskavator, sudah ada sekitar lokasi, dan lokasi-lokasi sekitar Rocky yang tadinya ada hutan kecil asri, teduh, damai, sejuk, itu menjadi gundul luar biasa. Nah, saudara, kembali ke soal tanah. Kemarin juga saya bertanya kepada Rocky Gerung, Bang, ini ada yang ngomong bahwa persoalan Rocky versus Sentul City ini menjadi blunder, menjadi titik momentum, sehingga ada semboyan, ada slogan, dari Sentul kita melawan. Gimana menurut Mbak? Katanya gitu kan, dia duduk pas di kursi berdua bersebelahan dengan siapa namanya, saya Didu, dan saya persis di bawahnya karena saya mengambil gambar kan gitu kan. Saya di lantai. Saya tanya, gimana? Jawab dia, salah kamu gitu. Kita bukan dari Sentul kita melawan, tapi dari Sentul kita akan berkuasa. Wah, kita ngakak semuanya. Jadi saudara sekalian, saya tertarik dengan kata Tony Hasim yang gambarnya tadi saya tunjuk tadi, yang pakai celana pendek tadi, itu bos saya di FNN ya. Kalau nggak salah pemimpin umum FNN. Kalau nggak salah ya gue lupa. Pokoknya bos gue dah gitu ya. Itu dia mengatakan, ini kayak di Pangeran Diponegoro. Ini anak ini orang Palembang. Tony Hasim ini anak Palembang, Sumsel ya. Tapi tiba-tiba dia nyeplos, ini kayak di Ponorogo. Loh, apa maksudnya? Jadi perang di Ponorogo, dia bilang, itu dipicu karena patok tanah digeser. Saya bilang, baru saya paham. Masuk akal Tony Hasim, gila, kita manggil Toha biasanya Tony Hasim. Ini komandan gizi kita, gila. Jadi Anda tahu kalau perang di Ponorogo, kalau Anda baca sejarah, itu memang awalnya Belanda itu mau membuat jalan untuk apa? Jadi Belanda itu merampas tanah-tanah rakyat, termasuk merampas tanah milik Pangeran Diponegoro, yang ada yang menarik deh. Yang tanah itu adalah makam keluarga, kalau nggak salah begitu. Lalu oleh Belanda patoknya digeser, sehingga tanah itu digusur untuk bikin jalan. Sebetulnya itu pemicu saja. Kalau kita baca sejarah Pangeran Diponegoro waktu masih muda, dia kan bernama Pangeran Ontowiro. Dia itu sebetulnya anak dari Hamengkubuwono III. Memang dari Selir ya, Hamengkubuwono III. Dan dia salah satu kandidat raja penggantikan ayahnya Hamengkubuwono III. Tapi
Tapi Pangeran Diponegoro memang tidak berminat menjadi raja. Bahkan sebagai pangeran, pangeran justru jarang tinggal di sana. Dia lebih banyak berkumpul dengan rakyatnya di desa Selarong. Makanya antara lain disebut bahwa Pangeran Diponegoro disebut pahlawan Goa Selarong. Nah gitu ya. Kalau nggak sebut di desa Tegal Rejo, gitu ya. Tapi dia akrab dengan rakyat dan dia melihat bagaimana Belanda sangat zalim merampasi tanah rakyat, gitu ya, menindas rakyat. Maka dia dikenal sebagai pangeran yang sangat dengan rakyat dan punya semangat perlawanan yang besar. Dan patok di tanah kuburan keluarga itu yang dicabut oleh Belanda itu hanya merupakan momentum, bukan momentum, hanya trigger, pemicu, jebret, maka terjadilah perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Teman saya bilang, waktu maghrib dong kurang ajar. bukan 1825 sampai 1830 WIB, bukan. Tahun 1825 sampai 1835, tahun perang Diponegoro. Tapi dengan perang Diponegoro itu penjajah Belanda kasnya menjadi kosong, kehabisan dana, sehingga setelah Diponegoro berhasil dikalahkan dengan secara licik, diundang untuk berunding tapi ditangkap kemudian, maka Belanda bermaksud memenuhi kasnya lagi yang habis untuk perang Diponegoro di Jawa, disebut juga perang Jawa, dan perang Padri yang waktunya hampir bersamaan di Sumatera Barat dipimpin oleh Tuan Bonjol. Jadi kas Belanda habis dan Belanda mulai menerapkan apa yang disebut dengan tanam paksa. Lanjut kemana-mana ya. Enggak, saya mau bilang ini soal tanah, saudara. Ini soal tanah. Dan perampasan tanah rakyat oleh para penguasa, oleh para pengusaha yang berkong-kali-kong dengan penguasa terlampau banyak terjadi melawan kepemilikan rakyat, yang dalam setiap peristiwa hampir selalu rakyat dikalahkan. Bukan cuma haknya terampas, mereka diintimidasi, mereka dizalimi, bahkan secara fisik, bahkan juga ada yang dibunuh. Anda tahu tahun berapa ya kasus petani di Cimacan dengan Rainbow Hills, apa saya lupa namanya, mohon maaf ya. Tapi waktu itu saya masih aktif sebagai salah satu redaktur di sebuah media nasional. Saya turun langsung juga mewawancarai pengembangnya. Itu ada Pak Hajinya ditusuk pahanya dengan belati oleh preman yang dikerahkan para pengusahanya. Dan ternyata Sentul City, kalau kemarin obrolan saya dengan Pemret FNN Mangarahon Dongoran Siregar ya, dalam mobil, Anda mungkin sebagian sudah menonton video saya itu. Ini kita berpendapat bahwa Sentul City lawan Rocky Gerung sepertinya ketemu batunya. Mereka nggak nyangka bahwa ternyata Rocky bisa menjadi bola liar gitu ya. Rocky Gerung gitu loh. Dia sih bukan siapa-siapa sebetulnya, tapi mohon maaf ya, masyarakat publik merasa mendapat keterwakilan dari narasi-narasi yang disampaikan Rocky yang kita anggap ini akal sehat gitu loh. Ini akal sehat, ini seharusnya negara itu seperti ini gitu loh, misalnya gitu loh. Tapi karena rakyat publik mempunyai banyak sekali keterbatasan, baik terbatas dalam bernarasi, terbatas dalam menyusun kalimat, struktur kalimat, isinya dan sebagainya, sampai terbatas dalam nyali juga, itu persoalan kan? Gue setuju tapi gue gak berani, kan banyak yang begitu. Juga terbatas dalam mengartikulasi ya. Kalau Rocky, ya ampun, Rocky datang ngomong apa aja, wartawan, YouTuber akan ngambil gambar karena Rocky sudah newsmaker kan gitu kan. Rocky itu udah media darling, saudara gitu. Tapi kalau ada orang pinggir jalan yang nggak jelas, ya mau teriak apa juga ya sekedarnya aja. Nah, kembali ke soal tanah tadi, ini menarik betul. Dalam dialog kemarin di rumah Rocky Gerung seperti digambarkan oleh Adi Masardi kemarin ya, tadi ya, itu kita berdiskusi banyak hal. Di sana ada Sahganda Nainggolan yang ternyata saya baru tahu Sahganda Nainggolan itu punya pemahaman ilmu yang dahsyat soal pertanahan, termasuk kemiringan tanah, dia istilahnya apa segala macam, dia paham itu. Saya nyangka Dokter Sahganda Nainggolan, saya bilang, bang lu gila pahamnya, jalan dia paham dia gitu. Lalu ada juga Ahmad Yani. Ahmad Yani ini lawyer, mantan anggota Dewan Komisi 3 kalau nggak salah DPR RI dari P3 waktu itu, dan sekarang menjadi ketua umum Masyumi, Partai Masyumi ya. Tapi dia datang kemarin sama-sama memberikan dukungan moral.
Hadir juga sebelumnya tapi pulang lebih awal karena ada kegiatan lain. Tamsilin Rum itu adalah anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah yang juga biasa disebut senator. Ini juga DPD yang kritis yang berusaha memfungsikan tugas pokoknya secara maksimal untuk kepentingan rakyat dan bangsanya. Top Tamsilin Rum. Tapi juga hadir Bahtiar Hamzah, ini mantan menterinya SBY, Menteri Sosial waktu itu. Juga seorang yang sudah tidak muda lagi, 76 tahun, tapi masih semangat. Ada hadir juga Profesor Habib Abbas, mantan ketua Komnas HAM, dan ternyata pengetahuan dan jaringan yang luas di PB di internasional, memberikan pencerahan pada yang hadir kemarin bahwa di mata PBB, kejahatan merampas tanah itu sungguh-sungguh kejahatan yang tidak bisa dianggap ringan. Oke, lalu ada Ubaidillah Badrun. Nah, ini anak muda, dosen UNJ, analis yang keren, yang wah, dasarnya kita kumpul. Saya banyak menimba ilmu walaupun buat saya sesuatu yang begitu ya. Apalagi Rocky Gerung sebagai tuan rumah sekaligus bintang utama kan. Saya sempat rekam dan saya tayangkan 18 menit lebih kalau nggak salah. Bergizi daging semua. Jadi kami sepakat kemarin, kami saya menyimpulkan ya, saya menyimpulkan bahwa forum rumah Rocky Gerung kemarin itu menjadi semacam tanda kutip konsolidasi ya. Konsolidasi itu Anda jangan bayangkan kita mau ngapa-ngapain, bukan. Artinya konsolidasi kesepahaman bahwa ini adalah momentum untuk berjuang mengembalikan hak-hak rakyat. Karena menurut siapa kemarin, Ahmad Yani, bahwa tanah itu sebetulnya untuk alam, bukan untuk sekedar manusia yang serakah, tapi untuk alam. Untuk alam itu untuk rakyat, iya, tapi juga untuk flora fauna. Misalnya contohkan gajah, harimau, segala macam itu kan punya hak habitat, tapi karena keserakan manusia mereka tergusur dan ngeri sekali nasibnya. Dan kami juga kemarin membicarakan kalau seorang Rocky Gerung yang punya tanah 800 meter dengan kontur kemiringan begitu. Jadi dia tanah 800 meter tidak rata sehingga tanpa lebar, bukan. Dia hanya 8 meter tapi begini, sehingga kita tidak melihat itu sebagai tempat yang luas. Tidak, saya datang ke tempat ini nggak luas, tapi 800 meter, ya soalnya kita ke bawah gitu, berkonturnya seperti itu. Nah, Rocky Gerung itu pernah mengurus sertifikat ke BPN untuk tanahnya ini, tapi BPN mengatakan tidak bisa Pak, karena ini milik PTPN. Anda bisa bayangkan 800 meter tidak bisa diurus surat karena ini milik PTPN. Tapi bagaimana mungkin ceritanya PT Sentul TBK, Sentul City TBK bisa menguasai, memiliki surat untuk lahan seluas 3.000 meter? Gimana caranya? Nah, di sini menjadi momentum buat semua pihak yang concern terhadap tanah untuk rakyat ya istilahnya ya, untuk kembali mengulik, mempertanyakan bagaimana cara mereka para Taipan memperoleh surat-surat itu. Surat-surat HGO, hak guna usaha, yang kemudian akan diubah menjadi properti, menjadi hak guna bangunan, dan bisa diperpanjang lagi, berpanjang lagi. Ini sudah bisa hampir dipastikan diperoleh secara money, fulus, duit. Kisah Bupati Bogor yang menukar gulingkan dengan Sweeteng itu dapat 4,5 miliar atau 5 miliar saja. Kemudian Sentul City bisa punya seperti itu. Ini ada konglomerat Taipan yang punya tanah ratusan ribu hektar hingga jutaan hektar. Anda bisa bayangkan 1 hektar itu 10.000 meter. Kalau 1.000 hektar saja, maka ada berapa tuh? 10 juta meter persegi kalau 1.000 hektar. Kalau 10.000 hektar, kalau 100.000 hektar, 1 miliar meter persegi. Ada konglomerat yang menguasai lahan sampai 5 juta hektar, dan itu hampir 7 kali luas DKI. Gila nggak, Bos? Gila nggak, Bos? Bagaimana mereka bisa punya surat seperti itu dengan lahan yang amat luas, yang terbengkalai, tidak didaya gunakan secara maksimal, dan ada petani penggarap yang sudah hadir lebih awal, lebih lama dari mereka, turun temurun, kemudian datang mereka dengan surat, selembar surat, ini punya gua, pergi lo. Untuk punya gua dan pergi lo, dia bayar pejabat, dia bayar petinggi militer, petinggi polisi, dikerahkan anak buahnya, dia bayar preman-preman dan seterusnya, sehingga
rakyat merasa terintimidasi dan akhirnya tanah mereka rampas. Dan tanah yang mereka rampas itu tidak untuk dimaksimalkan fungsinya, hanya untuk masuk ke dalam asetnya, dalam neracanya, di neraca keuangannya, sehingga tanah-tanah itu bisa diuangkan ke bank. Jahat gak? Bagi agunan untuk perusahaan keuangan bank. Kalau rakyat mengatakan dari Sentul kita melawan, maka Raffi mengatakan dari Sentul kita akan berkuasa. Kita akan robohkan ke angkara murka penguasa dan pengusaha. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.